menyenau runtanyang tengku perke mandum-mandum yang kan iradah oleh Allah pasti terjadi hana. Nah yang iradah oleh Allah hana mesti terjadi. Tetapi yang kan terjadi, yang tengah dan akan yang mesti sesuai dengan iradah Allah. Kata boh. Yang kedua, Allah nak senang kepada maksiat dan kafir hana. Menya Allah hana senang kepada maksiat dan kekufuran. Pakoncit Allah ke kehendak na maksiat dan kafir. Jawabnya dikarenakan melahirkan kebaikan yang lain. Pakon Allah ke kehendak sebahagian jid ke kafir untuk melahirkan kebaikan yang lain. Walau Allah tidak mencintainya, tapi Allah tetap berkehendak karena melahirkan kebaikan yang lain. Sama bandingan, lagi tabu contoh yaknya, walau ayah tidak senang, tidak cinta anaknya hilang kaki, tetapi seorang ayah tetap berkehendak anaknya diamputasi. Kenapa? Ada kebaikan yang lain. Begitu pula, kebaikan yang lain. Yang pertama, dengan adanya kafir, mulialah mukmin. Dengan adanya kafir, maka adanya jihad. Dengan adanya kafir maka tidak sia-sia diciptakan neraka. Ya, karena ada kebaikan yang lain. Nyokihino perlu kita pahami dulu. Timbul pertanyaan, man Allah berkehendak kepada yang buruk-buruknya? Man layak bagi Allah karena Allah hana gekun buruk, hana gekun god. Yang sabi-sabi dah ulang. Terhitung sesuatu itu buruk dan god, bakwate perbuatan itu terikat dengan diri makhluk. Karena apa makna bro? Makna bro, perbuatan itu melahirkan mudarat bagi si pelaku. Yang kedua, perbuatan itu menyimpang dengan aturan. Allah ketika melakukan sesuatu, tidak melahirkan mudarat baginya. Dan Allah tidak berlaku aturan. Makanya perbuatan Allah tidak dikatakan buruk. Begitu pula perbuatan Allah tidak dikatakan baik. Karena maksud daripada perbuatan baik, ketika berbuat sesuatu melahirkan keuntungan ataupun manfaat kepada si pelaku. Yang kedua, dikatakan baik karena sesuai dengan aturan. Allah ketika melakukan sesuatu tidak mengambil manfaat, tidak mengambil keuntungan, dan bagi Allah tidak berlaku aturan karena Allah yang menetapkan aturan. Oleh karenanya perbuatan Allah tidak bisa dikatakan buruk, tidak bisa dikatakan baik. Lalu timbul pertanyaan yang ketiga. Berarti Allah menyebabkan seorang bayi senantiasa dalam keadaan sakit. Bahkan udah berapa kali dia itu dioperasi. Apakah Allah tidak mendalimi bayi tersebut? Ya, kan pertanyaan Allah. Katanya yang pakan Allah mendalimi, hai karena bayinya puasalah, dosa golom. Tapi pakon Allah gaya aniaya bayi tersebut, ge operasi 17 ge kenang penyakit. Berarti Allah mendalimi seorang bayi yang tidak bersalah. Menyalahkannya pertanyaan yang balik. Maaf, apakah Anda tahu apa definisi daripada zalim? Payamu pemilih makna zalim putra. Mahan salah maksud. Ketika mengatakan berarti Allah mendalimi seorang bayi yang tidak berdosa. Harus dipahami terlebih dahulu zalim itu apa? Ketika kita melihat definisi zalim, zalim adalah tidak menunaikan hak milik orang lain. Pemimpin itu zalim karena tidak menunaikan hak milik rakyat. Sedangkan semua makhluk, apakah orang tua, orang muda, anak, bayi, semuanya milik Allah. Bayi tidak memiliki dirinya sendiri. Bayi itu bukan milik orang tuanya, milik ayahnya. Berarti sama dengan Allah memperlakukan miliknya sendiri. Pukul gepur lam sakit, gepur lam sehat, terserah Allah. Ada milik drok. Berarti Allah tidak zalim. Yang dikatakan zalim tidak menunaikan hak milik orang lain. Sedangkan Allah memperlakukan atas hak miliknya. Tidak zalim.